Oh hai, selamat datang lagi di Geekspedia. Pada obrolan kali ini kita akan ngobrolin tentang startup. Halo, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik aja. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang startup. Jadi, obrolan kita kali ini akan ngebahas tentang startup, terus juga gimana sih rasanya kerja di startup. Sebelum kita mulai ngobrolin tentang enak nggak sih kerja di startup itu, ya kita harus tahu dulu nih sebenarnya startup itu apa sih. Ya, jadi startup itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya adalah perusahaan rintisan, jadi bisa dibilang perusahaan baru lah. Jadi perusahaan baru ini punya produk yang produknya itu mengimplementasikan teknologi. Jadi rata-rata startup itu dia implementasi teknologi. Jadi kayak misalkan dia upgrade hal yang konvensional terus digabungin sama teknologi, jadilah produk utamanya. Jadi punya unik sendiri lah. Jadi kalau startup itu biasanya perusahaannya itu dia punya satu produk yang memang unik lah. Jadi di market atau di pasar itu belum ada, atau dia upgrade dari yang sudah ada kayak konvensional. Kayak contohnya misalkan yang paling gampang adalah Gojek. Jadi kalau kita lihat ke beberapa tahun sebelumnya, Gojek itu kan dia upgrade dari ojek pengkolan terus digabungin sama aplikasi sama internet, terus jadilah Gojek sekarang. Jadi kita kalau mau pesan ojek, kita nggak usah tuh jalan-jalan lagi ke pengkolan, atau kita harus manggil-manggil aja bang, ojek, nggak kayak gitu. Jadi startup itu rata-rata produknya itu mengimplementasikan teknologi. Jadi dia tuh produknya unik lah, ya kayak tadi kayak Gojek. Jadi bisa dibilang startup itu adalah perusahaan yang produknya itu mengimplementasikan teknologi. Jadi dia punya unik sendiri lah. Ya, jadi selain startup ini mengimplementasikan teknologi di produknya, dia ada beberapa hal yang bisa kita lihat perbedaannya dengan company besar. Jadi ini lebih ke budaya. Jadi kalau startup itu budayanya biasanya fleksibel. Jadi kayak misalkan kerja 8 jam, terserah kamu mau datang jam berapa. Contohnya kamu datang jam 12 siang, terus kamu pulangnya jam 8 malam. Jadi hitungannya masih 8 jam. Jadi biasanya kalau startup itu kerjanya fleksibel, terus juga lebih santai secara outfit, kayak cuman pakai kaos, kadang pakai jeans. Jadi nggak harus rapih kayak orang kantoran banget, pakai dasi lah, pakai kemeja, enggak. Jadi biasanya lebih fleksibel dan juga lebih santai lah. Selain itu juga kalau kerjanya biasanya lebih cepat. Maksudnya cepat ini adalah karena di startup itu menerapkan MVP. Jadi MVP ini adalah minimum viable product. Jadi produknya itu bukan prototype tapi produk jadi, tapi itu belum 100%. Jadi biasanya produk ini yang akan dites di market, apakah ini sudah sesuai dengan permintaan atau ada hal-hal yang perlu ditambahin lagi. Jadi si MVP ini punya potensi yang sangat besar untuk berubah, dan itulah yang biasanya terjadi di startup. Jadi ketika mereka rilis produk, terus dapat feedback dari customer, terus nanti mereka upgrade si produknya ini, tambahin fitur A, tambahin fitur B. Nah itulah cara kerjanya startup, lebih cepat, lebih agile bahasanya, jadi lebih lincah untuk melakukan perubahan itu. Jadi selain fleksibel, terus santai, terus juga agile secara pekerjaannya, karena produknya itu lebih cepat dalam melakukan perubahan. Ya, terus juga selain dia kerja cepat, terus juga kalau dari startup itu karena ini perusahaan baru yang biasanya mungkin timnya itu terdiri dari 3-5 orang. Jadi secara struktur organisasi memang sudah ada CEO, misalkan vice presidennya. Nah itu udah ada. Cuman kelebihan dari startup ini adalah kamu lebih mudah berkolaborasi, karena satu, perusahaannya kecil, terus juga lebih mengutamakan disruption atau inovasi. Jadi walaupun kamu cuman programmer biasa atau anak magang, kamu bisa memberikan nilai terhadap produk tersebut. Jadi misalkan kamu kepikiran, oh ini kayaknya fitur ini cocoknya ditambahin ini nih, berdasarkan pengalaman ada beberapa orang yang menggunakan aplikasi ini rasanya nggak enak gitu. Terus kamu bisa sampaikanlah pendapat kamu, dan itu nggak harus misalkan kamu magang terus kamu punya leadnya sendiri yang ngajarin kamu bisa langsung ke CEO-nya juga. Jadi kalau startup itu lebih fleksibel, selain fleksibel waktu, fleksibel juga untuk inovasinya. Jadi kamu bisa ngobrol sama siapapun. Jadi secara komunikasi lebih enak kalau startup, karena memang struktur organisasinya belum ribet lah, karena juga timnya masih baru.
Ya, itulah budaya yang biasa ada di startup. Terus gimana kita mulai masuk ke pembahasan enak nggak kerja di startup? Oke, jadi saya cerita dulu. Jadi pengalaman pribadi saya 4 tahun kerja di startup. Jadi dari mulai startupnya itu timnya itu cuma 5 orang sampai sekarang udah lebih dari 20. Jadi dimulai dari saya magang. Jadi saya itu mulai join ke startup tersebut itu sebelum saya lulus, kalau nggak salah itu baru naik ke semester 8 pas kuliah. Jadi perusahaan saya kerja ini, startup ini bergerak di bidang AI, Artificial Intelligence, jadi dia bikin chatbot gitulah. Nah, ketika saya magang, timnya masih sedikit, 5 orang waktu itu, jadi banyak yang ngerangkap lah. Saya di situ belajar untuk bantu-bantu ngoding sedikit-sedikit lah. Jadi rasanya memang lebih enak menurut saya, apalagi buat orang-orang yang baru kerja, baru rasain dunia profesional kayak saya dulu. Jadi saya nggak ngerti apa-apa, dan juga karena masih sedikit, orang-orangnya juga enak, ngobrolnya enak. Kita juga bisa ngelihat langsung CEO-nya berpikir gimana caranya produknya itu bisa sesuai dengan harapan yang ada di pasaran lah. Jadi kita bisa ngelihat proses pembuatan aplikasi yang dari jelek banget sampai nantinya jadi bagus. Itu kalau kelebihannya menurut saya. Jadi seperti yang budaya saya bilang tadi, fleksibel, inovasinya, terus kerja kerasnya berasa banget gitu. Memang di startup itu karena perusahaannya kecil dan beberapa orang itu harus merangkap profesi. Jadi misalkan kayak programmer, tapi dia juga harus handle klien, jadi sebagai project manager itu juga. Jadi kalau di startup itu lebih kadangnya kita harus ikhlas juga karena timnya belum banyak, jadi kadang kita tuh merangkap lah role-nya. Jadi kita harus sabar-sabar aja karena apalagi kalau kayak orang-orang baru fresh grad lah, orang-orang yang baru ngerasain profesional, menurut saya startup itu adalah tempat yang sangat bagus untuk kalian menggali ilmu lah. Kita jadi ngerasain pressure, terus gimana rasanya kesenangan ketika pressure itu udah selesai gitu, dan juga ngelihat produk kita yang kita kayak anggap baik lah gitu, kita rawat, kita kasih makan ini kayak feedback dari customer, terus kita upgrade, terus ngelihat customer kita puas, itu rasanya enak banget. Tapi ya itulah, kalau di startup memang minusnya adalah kita harus kerja lebih keras. Tapi kalau untuk benefitnya, benefit selain finansial ya, kayak tunjangan gitu, kadang kita jangan terlalu berharap di startup. Mungkin ada yang beberapa startup yang tunjangannya bagus, ada yang juga enggak. Jadi tergantung dari skala startupnya sendiri. Selain benefit finansial, ilmu di startup menurut saya sangat banyak, karena kita apalagi fresh grad itu bisa merasakan jerih payahnya untuk membuat suatu perusahaan dari kecil sampai ke gede. Ya, jadi saya menyarankan kalau kalian belum lulus atau sedikit lagi mau lulus atau sudah lulus fresh grad khususnya, atau kalian mau menambah ilmu di bidang teknologi atau IT, saya menyarankan kalian bisa bergabung dengan perusahaan startup, entah itu sebagai karyawan atau kalian mau jadi magang, karena yang penting di situ adalah ilmunya. Ya, kalau kalian magang juga ada potensi kalian direkrut jadi karyawan. Oke? Ya, jadi itu aja sih obrolan kita kali ini tentang startup. Semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Ya, saya Agustiar undur diri, sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya. Bye.